keep up with your style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat-sahabat ngobrolin Minecraft dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Ayah Anito Dan saya Oji. di acara ngobrolin Minecraft. Yes, sore hari ini gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bukan hanya teman-teman yang hadir langsung, tapi juga siapapun yang nonton rekaman video ini, yang semua tayangan ngobrolin Minecraft bisa diakses di YouTube-nya keluarga Nandito. Coba disapa dulu Ji, teman-teman yang sudah datang nih, siapa aja? Di sini ada Galen, Halil, Musa, sama Raditya, sama Radika. Oke, jadi lumayan ramai ya di awal-awal ngobrol Minecraft kita bisa untuk mengumumkan siapa pemenang tantangan di ngobrol Minecraft kali ini. Sebelumnya kita akan review dulu secara umum karya kalian. Oh iya, ada satu window yang Ayah lupa buka. Oke, teman-teman semua, kita akan menyampaikan siapa pemenang tantangan Minecraft. Semuanya sudah hadir. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu Ji buat teman-teman yang sudah berkarya. Selamat, hebat sekali. Tuh, katanya Musa tuh, maaf nggak ada suara pas rekam jembatan. Nggak ada masalah Musa ya. Jadi yang penting ada videonya, itu sangat membantu sekali buat siapapun ya, khususnya Ayah sih. Ayah jadi bisa merasakan aura jembatannya seperti apa. Karena kadang-kadang jembatan itu kalau cuma apa ya, semua bangunan di Minecraft sih, dia kalau misalnya hanya terlihat seperti bangunan, oke, bagus, tapi ketika kita ikut berjalan di dalamnya, apalagi kemudian bangunannya ternyata masif gitu ya, besar, wow, itu orang akan lebih melihat, ih, gimana caranya ya Musa bisa bikin jembatan sebesar ini dan sebagainya. Itu akan memberikan kesan yang lebih oke. Apalagi kalau kasih suara, kasih voice over, kasih musik pengantar aja minimal, itu sudah bagus banget. Oke, sebelum kita masuk ke review, mau tanya ke Oji. Kayaknya minggu ini nggak terlalu sering lihat main Minecraft nih, atau bener? Minggu ini belum main banget. Malah nggak main sama sekali ya minggu ini. Paling cuma bikin jembatan. Cuma nyelesain video jembatan itu ya. Jadi apa bisa dibilang minggu ini malah nggak terlalu main ya, kalau ya lagi lihat Oji gitu, baik di laptop maupun di komputer kayaknya lagi nggak kelihatan main gitu. Jadi gimana kalau teman-teman lagi main apa nih seminggu ini? Mungkin ada yang mau diceritakan dari Minecraft-nya, ada update apa, ada hal menarik apa di Minecraft, boleh silakan disampaikan ya. Nih katanya Halil lagi nggak main juga ya. Halil lagi main Stumble Guys ya. Oh, Musa juga main Stumble Guys juga. Wah, ini bisa tukar-tukaran ID kali ya, biar Stumble Guys-nya bisa main rame-rame gitu ya. Bisa balapan atau kemudian seru-seruan di Stumble Guys. No problem teman-teman. Sekali lagi, permainan itu kan membawa kita untuk bisa rileks, santai, menikmati waktu ya. Kalau kemudian kita bisa alokasikan waktu buat berkarya produktif, bikin video kan lumayan ya, jadi tetap ada hal yang bisa dihasilkan. Oke, mari kita langsung lihat saja karya teman-teman kita di blog kita bersama, ngobrolin Minecraft.blogspot.com. Oke, ini blog kita bersama di ngobrolin Minecraft.blogspot.com, dan luar biasa Ji, sudah 34 tantangan, dan mari kita lihat. Di kali ini ada Kenzo, ini ya, jembatan karyanya Kenzo ya. Itu kenapa kemudian kita butuh video, sebetulnya kita mau lihat video ini nih sebesar apa sih jembatannya gitu ya. Nah, itu yang kemudian nanti kalau bisa di next project dibuat videonya, dan kenapa sebetulnya Kenzo kasih 2 foto tetapi mirip. Jadi Ayah hanya masukkan 1 foto ini saja. Next, Kenzo kalau nonton rekamannya dikasih angle yang lain ya, di sudut pandang yang lain, dari atas atau dari sisi jembatan yang lain ya, biar fotonya lebih beragam. Oke, ini ada Haidar. Wah, ini karya Haidar ya, jembatannya unik nih. Jadi kayak ada tempat buat mancingnya gitu, jadi naik tapi nggak di tengah-tengahnya tuh ada tempat kayak buat mancingnya begitu, terus di tengahnya banyak hewannya ya, ada aneka kucing tuh lagi menunggu di sana. Nah, ini Radika ya, karyanya jembatan di gunung. Itu jadi jembatannya kesannya warnanya gelap hitam dengan lentera-lentera warna biru. Nah, keren nih, ini bagus nih ya. Jadi ada aneka angle jembatan dari sisinya, juga dari, terutama yang ini nih, yang dari kejauhan ya, itu yang penting banget untuk kemudian difoto. Mantap, Radika. Nah, nih karyanya Musa. Nih jembatannya Musa nih, tuh. Seperti itu, dan ini bagus ya Musa ya, ada sisi yang lain. Nah, cuma ya ini bagus sih sebenarnya, yang dua karya yang atas sama yang bawah ini
Dari sisi kesan sebetulnya mirip ya, karena sebetulnya mungkin kan di jembatan itu panjang, jadi kalau kita foto dari satu sisi dan sisi yang lain itu jadi kesannya jadi agak sama. Maupun kemudian kalau teman-teman bisa perhatikan ada perbedaan, mungkin misalnya ada kandang sapinya di sini gitu ya, di sini di waktu malam, di sini waktu bisa pagi atau menjelang sore gitu ya. Tapi artinya secara komposisi ini mirip nih Musa. Foto yang pertama sama foto yang ketiga. Kalau boleh saran, ambil angle yang lain gitu ya. Misalnya bird eye view-nya digeser sedikit sehingga jembatannya itu kelihatan lurus dari atas. Ini kan lurus juga, tapi lurusnya apa ya? Di kiri kanan. Horizontal kan, kiri kanan. Nah, ini bikinnya mungkin agak vertikal ataupun agak miring sedikit juga bisa gitu ya. Jadi bird eye view-nya bukan hanya sekedar lurus tapi agak miring. Gitu. Bagus sih Musa, jadi tinggal kemudian lebih banyak variasi fotonya aja. Jadi pemirsa yang nggak sempat masuk ke jembatannya Musa, nonton videonya tuh bisa lihat lebih luas gitu ya. Nah, ini karyanya Halil nih. Halil sudah bagus banget nih ya. Ini bird eye view-nya keren nih ya. Jadi dari sisi satu ke sisi yang lainnya itu kelihatan gitu ya. Jadi karena kalau misalnya dari ujung aja kan mungkin cuma kelihatan lurus terus kehalangan sama si tiang jembatannya ini. Tapi ini bagus banget. Terus nih karena ya memperkenalkan temannya Halil ya si Koko ini. Nah, terus kemudian ini juga sisi jembatannya lain. Oke, mantap Halil. Nah, ini Raditya juga nih ya, jembatannya unik banget, ada suspensinya, ada konstruksi suspensi seperti ini yang di atas yang di bawah juga. Menarik. Terus kemudian nah ini juga bagus angle-nya, ngambilnya agak jauh dan dilalah jalannya berbelok gitu. Jadinya itu membuat kesan megahnya dan fungsi jembatannya kelihatan ya untuk menghubungkan satu daratan dengan daratan yang lain, bisa dipisahkan apa nih apa kayak sungai gitu, sungai besar dan ada jembatan. Bagus kelihatan fungsinya. Nah, ini juga karyanya Rex juga oke ya, walaupun jembatan kecil no problem gitu ya, memang buat melompatin sebuah kolam aja gitu nggak ada masalah. Yang penting kan bikin karya aja ya. Keren. Thank you Rex, mantap. Nah, ini juga bagus nih, maksudnya ini jadi Rex ini ngambil fotonya pakai handphone, ya difoto ke laptopnya dan itu bagusnya ayah bantu crop aja supaya kemudian kayak ada LED. benar ya kelihatannya. Jadi ini ayah cuma bantu nge-crop aja supaya kemudian suasana laptopnya nggak kelihatan. Tapi bagus, ini oke banget itu ya Bu. Kumpulin karya, tinggal kemudian angle aja diperkaya aja. Jadi karena sisi yang ini sama nomor 1 sama yang 2 nih, kalau Rex nonton ini sama nih komposisinya ya, walaupun mungkin yang satu dari sisi yang lain karena ini kan ada apa nih sih istilahnya, ada daun teratainya gitu ya, ada ponnya itu daun yang ada di kolam itu. Nah itu yang mungkin dari sisi yang berbeda, cuma dari komposisi sama bentuk jembatannya, arahnya. Ya itu kalau jembatan itu kan memang dari kiri kanan kurang lebih agak mirip ya. Jadi kalau bisa komposisinya yang lain gitu ya, apa dari atas atau bagaimana. Nah ini lurus bagus ya. Tinggal mungkin foto yang ketiganya agak miring dikit gitu. Silakan. Nah ini karyanya Oji. Jadi ini Mesa ini apa Oji? Kok ada judulnya Mesa Bridge itu apa? Mesa itu apa sih? Mesa itu biome. Biome. Jadi kan kalau di Minecraft ini kelihatannya biome-nya beda kan. Itu bukan desert, bukan savana, bukan grass juga, bukan forest juga. Namanya Mesa kalau dicari. Oke, apa ya? Apa komposisi biome-nya apa ya? Tanah merah gitu ya? Concrete atau apa gitu? Clay. Oke, gitu. Agak tanah liat ya. Jadi auranya merah gitu ya si biome Mesa ini. Oke, sip. Bagus nih. Ini udah angle-nya udah bener banget ya, teman-teman ya. Tinggal kemudian kalau misalnya mau ditambahin sih tinggal agak naik ke atas sedikit aja untuk foto ketiganya. Tapi ini 2 foto ini sudah sangat mewakili jembatan dari ujung ke ujung. Karena biasanya isunya jembatan besar begini kan ada di render distance-nya gitu ya, dan ini bagus nih dapat nih ujung ke ujungnya dapat. Oke, mantap Ji. Nah, ini karyanya Indra sama Maulana. Nah, ini menarik nih, ini 3 angle yang berbeda ya. Ini ada angle dari samping, ini ada angle dari orang yang lagi jalan, yang ini angle-nya agak mundur dan itu bagus. Thank you Indra Maulana untuk karyanya. Oke ya, sip. Keren Ji. Nah, sekarang Oji sudah bisa pikirkan kira-kira karya mana yang bagus dari sisi fotonya. Setelah ini kita akan jalan-jalan di videonya. Mari kita lihat dulu dari setting, teman-teman lagi ngobrolin apa tuh.
ada kata Musa ada skin spesial legendary epic itu ya, maksudnya skin Minecraft apa skinnya Stable Guy. Kalian juga bikin video Stable Guy bagus ya, konten terus. Mana juga main, aku nggak lagi mainnya kemarin-kemarin. Oke, oh lagi kurang asik ya, bosan. Rex sama dengan T-Rex. Mesa itu kumpulan biome gitu ya, jadi apa kumpulan, jadi mungkin ada biome jadi satu begitu, ada Badlands, Good Badlands, Petio. Mantap, thank you Raditya, Radika untuk tambahan wawasannya. Kita sekarang mau lihat videonya ya, cuplikan aja teman-teman ya, apa yang menurut Ayah sudah tonton semuanya, yang menurut penting nanti akan kita highlight di situ ya. Mari kita lihat karya kalian. Mari kita mulai. Ini karya dari Haidar. Mari kita lihat. Nama kedua karena Kenzo nggak ngasih video. Karya Haidar ya. Ini habis setelah di detik 45 ini sampai ke belakang ini lagu semua. Jadi videonya selesai sampai sini sampai belakang. Ayo coba scroll, ternyata habis. Oke. Kayaknya lupa di. Nah, antara lupa dipotong videonya atau videonya sebenarnya masih ada, tetapi nggak kemasukan di sini di video editornya ya. Jadi bisa jadi sih biasanya kalau kasus-kasus begini memang lagunya panjang, videonya pendek, terus langsung dirender. Tapi kita nggak setting panjang rendernya nih dari 0 sampai 45 detik, tapi dia 0 sampai habis klip yang ada. Jadi akhirnya ya semuanya render gitu ya. Tapi dari videonya Haidar sebetulnya semua elemennya sudah penuh ya, Ji. Jadi videonya ada, terus kemudian cerita masuk jembatannya ada, terus musik latarnya kencang, bagus, ngebas, semua elemennya sebenarnya sudah oke ya. Haidar tinggal kemudian ya sudah memenuhi lah. Jadi orang tuh tahu oh rasa jembatannya seperti ini ya, sudah oke. Thank you Haidar. Next video dari Radika. Oke, thank you Radika. Jadi itu salah satu video menarik yang benar ya, maksudnya artinya kita diajak mengenali jembatan, terus tadi Radika ada apa ya, ada kayak zoom-nya gitu ya, Ji. Sehingga menggambarkan jembatannya itu besar, terus dia jalan, dan ini kayaknya shader yang membuat airnya itu jadi bening banget ya.
bukan biru ya, jadinya kemudian nggak kelihatan airnya, jadi airnya betul-betul air bening, sehingga kemudian apa ya, kesan beningnya kelihatan di sini. Oke, thank you Radika. Mantap dan bagus ya, ditutup dengan overview ya. Jadi setelah lewatin jembatannya, terbang terus overview, dan itu bagus. Thank you Radika, mantap. Berikut karyanya Musa. Nah, ini katanya Musa bilang videonya nggak ada suaranya. Emang sih nggak ada suaranya. Jadi kalau dikencengin baru kelihatan kedengaran suara dakduk jalan, dakduk gitu ya. Oke, ini video Musa sudah lagi on the way ke jembatannya. Nah, itu jembatannya. Oke, itu dia jembatannya Musa ya. Emang jadi videonya sepi ya Musa ya. Kalau nggak ada musiknya, jadi entah gimana caranya, kalau bisa ditambahkan musik latar apapun gitu ya, yang kemudian membuat pemirsa ketika masuk ke videonya Musa itu asik gitu. Kemudian bisa bisa mendapatkan sebuah kesan tambahan. Oh ya, ini tadi pas lagi ayah nonton videonya Musa, video Musa yang jembatan, yang masjid yang kemarin nih, yang karya sebelumnya itu seru loh, sudah ditonton lebih dari 7.000 view ya. Jadi keren, karya masjidnya itu memang keren. Nah, ini jembatan ini juga bisa sebenarnya sekeren itu kalau kemudian dilengkapi dengan suara yang melengkapi kebutuhan audio dari pemirsa YouTube gitu ya. Thank you ya Musa ya, lanjutkan. Next. Kembali lagi dengan channel Diamond. Di hari ini kita bakal review jembatan Ampera. Dan yang nggak tahu jembatan Ampera, kalian bisa cari di Wikipedia. Oh iya, dan kalian tahu ini siapa? Itu adalah Koko, teman aku yang akan menemani di video ini. Coba aku akan kita percepat ya perkenalan dengan Kokonya ya. Jadi yang mau kenalan sama Koko langsung nanti mampir aja ke channelnya Halil. Yang menarik dari videonya Halil ini adalah dia pakai mod ya. Modnya seru nih. Mari kita lihat. bakal langsung aja ya. Dan ini adalah ya aku beli dari mod Plants vs Zombie. Bagi yang nggak tahu, Plants vs Zombie adalah game yang paling populer. Dan ini dari Plants vs Zombie 2. Dia bisa menghalau monster sehingga bisa melindungi lah. Tuh nih, kalian lihat kalau nggak percaya ya. Nih creeper motor sini. Dia akan diserang oleh pelindung kita. Oh my god. Saya tahu akan terjadi seperti itu. Biasanya belum tahu. Nah ini. Oke ya, tuh jadi ada modnya si salah satu karakternya dari Plants vs Zombie yang kemudian ternyata beli ya, berarti Halil ya, berarti beli ya, kemudian itu bisa dipasang, dan ketika ada musuh datang itu dia langsung melemparkan si kacang-kacang hijaunya itu ya. Oke, nextnya Halil akan mengajak kita melewati jembatan. Agak sedikit kita skip ya. Ini pelindung kita yang akan membuang tiang, dan aku lupa menaruh talinya. Jadi sorry ya. Sini kemari. Membuat kita. Oh ya, dan aku ingin nunjuk. Ya, paling bertelur. Koko stack 2 ya. Itu. Dan di depan juga ada penghalau seperti Infinite yang dapat menjaga kita. Udah coba itu. Dan Thank you Halil, sip, bagus ya. Jadi yang unik dari Halil ini adalah modnya itu ya, ada si modnya Plants vs Zombie-nya itu yang menarik. Jadi
nambah wawasan juga kita akan jadi oh ada ya mod untuk kemudian si Plants vs Zombie-nya itu. Oke, next ya video. Oke, itu dia trailernya Radika ya. Raditya ya. Jadi apa ya yang menarik dari Raditya ini sinematik ya. Jadi bagaimana Raditya mengambil dan untuk shader seperti ini terus nggak apa ya nggak FPS-nya terjaga nggak putus-putus terus ngambilnya smooth terus kemudian ada temennya yang ikutan lari-lari di sana dan ngambilnya itu apa ya berputar sinematik terus kemudian kadang ngambil slide gitu ya bergeser terus ada yang maju ke depan itu elemennya lengkap banget ya Raditya thank you banget ini bagus sekali karyanya ya apa dan musiknya terus ada keterangannya jadi bagus banget apa di karyanya terutama sih Olaya sangat menghargai dari sisi sinematiknya itu ya jadi kayak pakai drone gitu ya terus kemudian pakai mode spektator masuk lewat dalam dan sebagainya bagus thank you Raditya pakai fitur replay mode. Oh gitu ya, dipakai fitur replay mode ya? Karena dari pergerakannya, ya pakai fitur replay mode. Dan itu bisa diatur ya, kita mau lihat dari mana gitu ya kameranya di... Bisa, jadi direkam dari sana. Mantap, bagus. Itu bisa ditiru ya buat teman-teman yang mau bikin video rekamannya pakai replay mode dan itu bagus banget ya untuk kemudian bisa diolah menjadi karya seperti ini. Terus apa mengkombinasikan siang dan malam itu juga menjadi sebuah hal yang ya oke lah ya, jadi tambahan elemen yang menarik untuk membandingkan shader siang dan shader malamnya. Thank you. Paling pembandingannya bukan setengah bawah setengah atas, mungkin setengah kiri setengah kanan. Seperti sebenarnya Raditya punya sih ya tadi yang setengah kiri setengah kanan ini ya, yang night time-nya ini kan ada yang siang. Itu kan udah bagus kan. Betul. Tapi saraninnya kayak gini, jangan atas sama bawah karena ada bagian yang beda. Betul. Jadi nggak apa elemen itu kan terdiri dari langit, cakrawala, terus kemudian daratan gitu ya. Nah ini yang kemudian membedakan antara dua shader kan sebetulnya di situnya ada pagi dan malamnya ya dari langit itu. Jadi kalau cuma separuh mungkin ya kesannya jadi tidak selengkap yang tadi. Tapi saya lagi mantap lah, udah dibikin perbandingan seperti ini ya bagus. Bisa dimainkan di video-video selanjutnya. Thank you Raditya, mantap.
Keren, Ji. Mantap gitu ya. Pak betul-betul overview semua jembatan, bahkan sampai bagian bawahnya juga ya untuk melihat apa konstruksi di bawahnya. Itu bagus banget. Thank you. Mantap, Bang. Oke. Berapa lama bikin jembatan? Udah lama mungkin. Karena copy paste berarti sekitar dapat 1,5 jam. Oke. Sip. Bagus. Apa yang tadinya mau bikin kasih mobil-mobil nggak jadi ya akhirnya. Nggak jadi. Oke, next. What's up guys, kembali lagi di channel Kiki. Nah, ini baru kedengeran nih suaranya Indra sama Maulana ya di video ini ya, lumayan. Oke, sip. 100. Dan di video kali ini kita akan mengumpulkan tugas lagi guys ya. Dan ini jembatannya ya guys ya. Enggak ngapain gua ngomong guys ya. Ini sini no. Terlihat ya kan guys. Jembatannya keren apalagi kalau di malam hari. Masih buat kayak beginian tuh biar keren bukan ya guys ya. 1, 2, 1. Kalian bisa tahu itu gunanya buat apa? Kalian bisa kasih ada aku, dan jangan lupa subscribe channel ini guys. Kalian like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Subscribe juga agar makin semangat untuk membuat video jika kalian ingin bertanya-tanya. Oke, thank you ya Indra Maulana ya. Di video kali ini sudah lengkap ya, voice over-nya masuk walaupun masih terdengar tipis, tapi sudah oke, sudah ada keterangannya, dan tadi bagus ya jembatannya dilewatin, terus overview-nya juga ada. Sip, sudah lengkap elemennya. Thank you Indra Maulana untuk karyanya. Oke, itulah karya teman-teman semua, dan mari kita lihat kalian sedang ngobrolin apa sebelum kita mengumumkan. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Mari kita lihat, tunggu Bedrock Edition. Oke. Tuh. Nah itu temennya Halil ya, Skoko ya. Oke. Nah. Nggak ada, terus jembatan Gampil. Oh, oke. Seru nih apa, Halil sama Musa sudah bersahabat nih, udah ngobrol banget. Oke, suaranya kencang ya. Memang kadang-kadang setelan video tiap orang bisa beda-beda. Tinggal mohon nanti Musa kecilin aja video apa volumenya di sana ya. Tuh, oh nggak ada abang, nggak tahu cara download. Oke, sip. Tadi tahu ya, Musa ya cara mendownload ya. Tuh, itu satu ukurannya begitu. Oke. Oke, ini lagi ngomongin ukuran satu blok Minecraft sama dengan satu ukuran apa gitu ya. Sebenarnya sih 1 meter kayaknya ya, secara umumnya gitu ya. Karena kan satu blok itu kan setengah badannya, hampir 3/4 badannya si Steve-nya itu kan, si karakternya. Oke, sip. Seru nih obrolan kalian berdua antara Halil dan Musa. Mudah-mudahan bisa jadi sahabat yang ketemu di Minecraft. Oke, sip. Mari kita lihat dulu. Kita overview karyanya. Gimana Ji? Menurut Oji, mana nih yang menurut Oji? Karya yang oke di kali ini di Minecraft kali ini ada Kenzo, ada Haidar, ada Radika. Setelah dilihat videonya juga ya, ada Musa, ada Halil, ada Raditya, lalu kemudian ada Rex, dan kemudian ada karyanya Oji, tentu tidak termasuk pilihan. Lalu ada Indra dan Maulana. Oke, sip. Menurut Oji mana yang menarik? Halil. Karyanya Halil, oke. Selamat Halil, terpilih jadi karya terbaik versi Oji. Kenapa karyanya Halil oke? Karena ada modnya juga sama bagus. Oke, ada modnya dan ada bagus. Jadi modnya ini menjadi sebuah elemen yang menarik ya. Oke, thank you, selamat Halil. Kalau Ayah, tidak bisa dipungkiri karyanya Raditya ini komplit ya, terutama ngambil replaynya. Kan mungkin replay dia bisa ngambil dari mana aja, tapi ketika dikemas dengan apa yang Raditya lakukan, itu bagus banget. Thank you Raditya, karyanya Ayah pilih sebagai karyanya paling oke kali ini. Thank you, dan mari kita lihat siapa pemenangnya di karyanya kali ini. Dan karya kali ini, pemenangnya adalah
Siapakah? Jeng 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 jeng. Ini dia. Oh, Musa dan Halil sama-sama 19 ya votingnya, dan tadi ada 32 yang memberikan suara, namun ada 2 yang perlu dianulir karena hanya memilih 1 suara. Jadi ada 30 jawaban semuanya, dan Halil dan Musa dan Raditya ya dapat 19 suara, dan kemudian dilanjut dengan Radika ada 12 suara, Oji di peringkat keempat 11 suara. Lalu ada Haidar dan Halil 9 suara, ada Kenzo dan Rex 4 suara, dan Indra dan Maulana ada di 3 suara. Selamat ya buat Musa dan Raditya. Nah, siapa yang berhak mendapatkan hadiahnya? Kita melihat dari jumlah view ya, dari view YouTube-nya. Mari kita lihat view YouTube-nya, dan mungkin kita nggak akan tayangkan di sini, kita langsung aja lihat ya Ji ya. Kami lagi ada di depan layar untuk karyanya Minecraft. Kalau karyanya Musa saat ini sudah ditonton sebanyak 60 kali. Oke ya. Dan kalau karyanya Raditya, benar tadi ya? Musa dan Raditya kan? Dan Raditya karyanya sudah ditonton jeng 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 12 kali. Berarti dengan demikian selamat untuk Musa yang menjadi pemenang favorit episode kali ini ya. Musa dan Raditya sama-sama angkanya sama, dan kita lihat dari view YouTube-nya, dan ternyata kali videonya Musa lebih banyak disimak pada hari ini, pada detik ini. Jadi silakan Musa. Selamat mendapatkan 50.000 dari dari ibunya Raditya. Jadi nanti ibunya Raditya yang akan mengirimkan pulsa ke Musa ya. Nanti kita akan kontak secara teknisnya. Silakan Musa, next project. Kita akan buat apa? Kapannya nanti kita akan kabarkan ya, karena minggu depan Ayah ada kegiatan keluar kota, sehingga mungkin seminggu 2 minggu ini mungkin belum Minecraft dulu. Tapi setidaknya sudah mulai membuat karyanya ya. Kan minggu depan 14 Ayah udah berangkat, 21 mepet banget. Mungkin kita ngobrol aja baru, nanti tanggal 28 nanti kita kumpulkan karyanya ya untuk kemudian pengumuman. Oke, mau bikin apa Musa? Kita masih punya waktu sekitar 2 menit. Oke. Suaranya Kak Anit kecil ya, memang begitu sih, kadang-kadang ada perbedaan shares komputer sound, something like that ya. Oke. Terus Musa mau taman bermain? Taman bermain kayaknya udah. Sudah pernah. Taman bermainnya mungkin harus lebih spesifik ya, karena kita sudah pernah bikin park gitu ya, kayak Dufan gitu sudah pernah. Kita sudah pernah bikin taman bermain. Next apa lagi? Ada teman-teman yang lain mungkin mau kasih saran? Ada Raditya, ada Radika, ada Galen. Bikin Terowongan. Nah, Uji menyarankan terowongan. Kalau terowongan sebenarnya tadi Raditya udah punya terowongan ya, tinggal kemudian mungkin nanti kalau ada terowongannya mungkin spesifik. Ya, nanti tinggal mungkin terowongannya dilengkapi lagi atau kemudian diperpanjang apa segala macam. Itu dari oke, nih Halil usulnya bikin kebun binatang. Silakan Musa Musa kebun binatang. Itu udah pernah bisa bikin kebun binatang belum ya? Oke, sip. Next project adalah kita bikin kebun binatang ya, artinya silakan bikin kebun binatang seseru mungkin, seunik mungkin. Apakah mau bikin model-model Jurassic Park gitu ya, yang kemudian masuk kiri kanan ada hewan apa, kanan apa hewan apa, atau mau bikin model taman seperti Ragunan yang kemudian ada hewan di sini, hewan di sana, silakan. Dan atau mau spesifik hewan tertentu silakan ya. Pokoknya temanya adalah kebun binatang untuk karya selanjutnya. Oke, kita sepakati aja ya. Karyanya ini kita kumpulkan dan akan kita umumkan di tanggal 28 Agustus. Berarti kita akan kumpulkan di hari Kamis sebelum itu. Berarti sekitar tanggal 21-nya atau 22-nya. Jangan ditunda berkaryanya ya. Sudah mulai dicicil dari sekarang sehingga nanti ketika waktunya bisa langsung dikumpulkan dengan baik supaya bisa kita kemas tadi seperti ini. Oke, sip. Oh, katanya Musa pernah ke Ragunan. Oke, bikinlah ya. Pernah ke Ragunan? Pernah dulu. Sudah pernah. Dulu Ragunan kan kayaknya. Oke. Terima kasih semuanya untuk kemudian sudah hadir di Ngobrol Minecraft. Terima kasih Jiao untuk sudah berkarya juga, dan ya
nikmati masa-masa kalian masih bisa bermain, masih bisa menikmati Minecraft, tidak hanya untuk bermain tapi juga untuk berkarya. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Minecraft episode selanjutnya. Semuanya jaga kesehatan dan sampai kita ketemu di Ngobrol Minecraft Episode selanjutnya. Sehat-sehat semuanya ya. Bye. Nah.